Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Yuliana, NIM 23080900805, Prodi Bahasa Indonesia, PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023. Dosen Profesor Dr. Esti Ismawati MPD. Berikut ini merupakan koneksi antar materi dari topik-topik yang telah dipelajari. Topik 1, Perjalanan Pendidikan Nasional. Topik 2, Dasar Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Topik 3, Identitas Manusia Indonesia. Topik 4, Pancasila Fondasi Pendidikan Indonesia. Topik 5, Telaah Praktik Baik Pendidikan yang Memerdekakan. Pemahaman topik 1, Perjalanan Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional mempunyai dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai filosofi dan Pancasila sebagai pedoman. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tempat menabur benih-benih kebudayaan masyarakat. Diskriminasi pendidikan hanya rakyat keturunan bangsawan yang bisa menempuh pendidikan. Tahun 1854 berdiri Sekolah Kabupaten dan Bumiputra. Pendidikan yang diberikan Belanda bertujuan menciptakan sumber daya manusia Indonesia untuk menjadi tenaga kerja Belanda dan diberi upah yang minim. Sekolah Bumiputra yang hanya memiliki 3 kelas dan hanya mengajarkan menulis, membaca, dan menghitung. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru sebagai gerbang kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa yang dapat menjadi landasan sistem pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Tahun 1922, lahir Taman Siswa di Yogyakarta sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Paradigma pendidikan mulai berkembang dan semua rakyat bebas untuk bersekolah. Pemahaman topik 2, Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. 1. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Anak bukan kertas kosong yang dapat digambar sesuai keinginan orang dewasa. 2. Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 3. Sistem Among merupakan metode yang mana anak harus dituntut untuk mengembangkan dirinya sesuai kodrat dan potensinya. 4. Budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pemahaman topik 3, Identitas Manusia Indonesia. Dengan menggunakan metode fenomenologi atau analisis eksistensial, manusia Indonesia berarti identitas manusia yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Ada 3 hal hakiki yang layak ditegaskan sebagai nilai kemanusiaan khas Indonesia, yakni nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan, nilai-nilai Pancasila, dan nilai religiusitas. Pemahaman topik 4, Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Pancasila menjadi entitas dan identitas bangsa Indonesia dalam kebhinekaan setiap latar belakang kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan agama. Pendidikan nasional Indonesia didasarkan atas profil pelajar Pancasila sebagai perwujudan manusia Indonesia yang kuat dengan nilai-nilai luhur budaya yang menjadi akar pendidikan dalam upaya memaknai dan menghayati nilai-nilai kemanusiaan. Profil pelajar Pancasila merupakan ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Para pendiri telah menggali nilai-nilai filsafat hidup berbangsa dan dirumuskan dalam Dasar Negara Pancasila. Pancasila merupakan dasar filosofi pendidikan pada umumnya dan pendidikan agama di Indonesia yang berkontribusi bagi kesatuan hidup berbangsa.
Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar pengembangan paradigma pendidikan transformatif untuk melestarikan kemajuan budaya, agama, ras, dan suku di tengah tantangan dan ancaman keterpecahan hidup berbangsa. Pemahaman topik 5. Telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik harus mendapatkan tuntunan yang disebut sistem Among. Gambaran pendidikan yang memerdekakan peserta didik antara lain pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Guru memberikan kebebasan peserta didik dalam berkarya dan mengembangkan potensinya. Guru menciptakan pembelajaran berdiferensiasi di mana mampu mengakomodir semua kebutuhan belajar peserta didik. Pendidikan yang memerdekakan bertujuan untuk mengembangkan potensi penuh peserta didik, mendorong kreativitas, dan membantu mereka menjadi individu yang mandiri dan berpikiran kritis. Guru memberikan proyek nyata atau tugas yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Pertanyaan: sejauh mana topik tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 dapat diimplementasikan pada pendidikan nasional dan sekolah mitra mahasiswa secara khusus? Sekolah Mitra SMA Negeri 1 Jogonalan tempat saya PPL sudah mengimplementasikan pendidikan yang memerdekakan dengan berpihak pada peserta didik yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memadai. Pengimplementasian pendidikan yang berpusat dan memerdekakan peserta didik dalam belajar yang saya lakukan pada saat melaksanakan PPL yaitu memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya, memberikan kebebasan dalam menyelesaikan soal dengan cara yang mereka pahami, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, menggunakan berbagai media pembelajaran. Kesimpulan dan pesan kunci. Maka dengan mengaitkan pemahaman dari topik 5 dengan topik 1, topik 2, topik 3, dan topik 4 di atas dapat ditarik kesimpulan dan pesan kunci bahwa seyogyanya guru dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak atau peserta didik sesuai dengan keberagaman konteks sosial budaya dan nilai-nilai luhur Indonesia. Memberikan pendidikan yang memerdekakan artinya proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah, serta memberikan pendidikan yang memanusiakan. Artinya, pendidikan yang membentuk hakikat insani dengan melalui pendidikan karakter. Guru juga harus menghormati dan memperlakukan peserta didik dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan atau ing ngarsa sung tulodo, membangun semangat, ing madya mangun karso, dan memberikan dorongan tutwuri handayani bagi tumbuh kembangnya anak, serta menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Guru juga harus memberikan pendidikan yang dapat menghayati dan melestarikan nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia yang meliputi nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan, nilai-nilai Pancasila, dan religiusitas. Untuk itu, guru dapat menerapkan program profil pelajar Pancasila di sekolah sebagai bentuk pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 yang sesuai dengan identitas manusia Indonesia dan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Guru juga harus dapat menerapkan dan melaksanakan praktik baik pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 sesuai dengan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui pembelajaran langsung dalam kelas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.